Halo teman-teman, kembali lagi bersama Naruop Channel. Kali ini Naruop Channel akan membahas spoiler untuk anime Boruto episode 203. Jadi untuk teman-teman yang tidak suka dengan spoiler atau bocoran, admin anjurkan untuk tidak menonton video ini. Sebagian spoiler Boruto episode 203 sudah keluar. Episode 203 ini sendiri akan dirilis pada tanggal 13 Juni 2021. Spoiler episode 203 ini dikatakan memiliki judul Serangan Kejutan. Dari judul tersebut, kemungkinan Boruto episode 203 akan mengadaptasi cerita dari manga Boruto chapter 36. Masih dari judulnya yaitu Serangan Kejutan, kemungkinan diambil dari kedatangan Jigen secara tiba-tiba ke rumah Naruto untuk bertemu dengan Kawaki. Ada beberapa scan pada episode 203 ini jika mengambil inti cerita pada manga Boruto chapter 36. Yang pertama adalah scan Boruto dan Mitsuki. Di sekitaran hutan Konoha, tampak Boruto sedang pergi bersama Mitsuki. Saat sedang dalam perjalanan itu, Boruto tiba-tiba terjatuh dan menabrak pohon. Mitsuki merasa aneh kenapa tiba-tiba Boruto bisa seperti itu. Boruto bahkan mengatakan semenjak dia jadi ninja, baru kali ini dia mengalami hal seperti ini. Boruto menambahkan bahwa entah kenapa tiba-tiba tubuhnya terasa membeku. Tiba-tiba karma di tangan Boruto pun menjadi aktif. Boruto merasa aneh karena dia sebenarnya belum bisa mengendalikan karma itu. Biasanya, karma itu baru akan aktif jika dia sedang dalam pertarungan yang sengit atau dia sedang berada di dekat Kawaki. Mitsuki lantas bertanya, apakah yang terjadi pada Kawaki saat ini? Di sini Boruto merasakan firasat buruk. Selanjutnya ada scan Kawaki dan Naruto. Di kediaman Naruto, tampak Kawaki sedang mencoba mencari sisa pecahan vas bunga Himawari. Naruto merasa Kawaki tidak akan menemukannya karena Hinata selalu membersihkan rumah setiap hari. Kawaki mengatakan bahwa dia harus memperbaiki vas bunga tersebut hingga selesai. Pada scan ini terdapat hal yang menarik, yaitu Naruto bertanya pada Kawaki bagaimana pendapatnya tentang Boruto. Yang ketiga ada scan Shikadai dan Inojin. Shikadai dan Inojin tampak sedang bermain kartu. Di sela permainan mereka, Inojin merasa ragu apakah dia benar-benar mempercayai Kawaki, mengingat Sai ayahnya selalu waspada dengan hal yang mencurigakan. Tapi kali ini, ayahnya cukup percaya dengan Kawaki. Berbeda dari Ino, ibunya, yang meminta Inojin menjaga jarak dengan Kawaki. Shikadai juga menjelaskan bahwa ayahnya sama seperti ibunya Inojin, bahkan mungkin lebih waspada. Tapi menurut pribadi Shikadai sendiri, dia mengatakan bahwa ia menyukai Kawaki karena Shikadai merasa dia adalah orang yang jujur. Inojin pun berharap apa yang ditebak oleh Shikadai akan benar. Selanjutnya ada scan Ino, Sakura, dan Sarada. Di toko bunga keluarga Yamanaka, Sakura datang untuk membeli bunga. Ino menebak bahwa Sasuke pasti akan pulang jika Sakura telah datang untuk membeli bunga. Ino merasa tidak tahan jika punya suami seperti Sakura yang jarang pulang, tapi Ino tetap iri pada Sakura yang selalu merasa jatuh cinta untuk selamanya. Di sini juga Sakura mengungkapkan bahwa ia merasa kesepian saat ditinggal pergi oleh Sasuke. Tapi Sakura tetap bersyukur bahwa Sasuke selalu pulang dalam keadaan sehat. Di sela pembicaraan mereka, Sarada datang mencari Sakura dan memintanya untuk menjelaskan mengenai tanda di dahinya, terutama tentang Byakugo no Jutsu milik Sakura. Selanjutnya ada scan Kashinkoji. Kashinkoji masih mengawasi Kawaki dengan menggunakan kataknya. Ia pun berhasil melihat Kawaki yang sedang berada di dalam rumah Naruto. Sejak kekalahan Delta, Kashinkoji mengantisipasi akan adanya pergerakan dari Jigen. Kashinkoji merasa bahwa Jigen pasti sudah mengetahui karma milik Boruto dari Delta. Jadi di sini, Kashinkoji kebingungan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Kembali di rumah Naruto, Naruto meminta Kawaki untuk berhenti mencari pecahan vas bunga sambil membawa beberapa barang.
Kawaki pun berniat untuk menggunakan lem yang tersisa untuk menutupi satu bagian vas bunga yang hilang itu. Di sini Hinata dan Himawari berpamitan untuk pergi berbelanja. Tiba-tiba, Kawaki merasakan sesuatu di balik karma miliknya. Kembali ke scan Ino, Sakura, dan Sarada. Di luar toko bunga, Sakura menjelaskan mengenai Byakugo no Jutsu kepada Sarada. Tapi Sarada menyelah dan bertanya kenapa lambang Byakugo no Jutsu ini terlihat seperti lambang karma. Sakura pun menjelaskan kembali bahwa menurut gurunya Tsunade, jutsu ini sudah ada sejak zaman Rikudo Senin. Setelah menjelaskan itu, Sakura meminta Sarada untuk membawakan bunga ini ke rumah karena dia harus pergi berbelanja. Melihat itu, Sarada kaget dan mengetahui bahwa ayahnya pasti akan pulang. Sebelum Sakura pergi, Ino tiba-tiba keluar rumah dan merasakan akan adanya aura cakra yang sangat jahat. Di rumah Naruto, Kawaki merasakan kesakitan pada karma miliknya. Naruto pun terkejut melihat kondisi Kawaki ini. Terlihat juga bahwa Kassenkoji mengamati situasi Kawaki ini. Tiba-tiba, karma milik Kawaki mengeluarkan kekuatan sebuah portal hitam. Lalu muncul seseorang di balik portal hitam itu, dan ternyata itu adalah Jigen. Sontak, Kawaki, Naruto, dan Koji pun terkejut dengan kedatangan Jigen. Kassenkoji yang bersembunyi di Konoha pun merasa heran bagaimana mungkin Jigen bisa muncul dari karma milik Kawaki. Jika memang bisa, untuk apa sebenarnya Jigen memberikan misi ini kepadanya untuk mengambil kembali Kawaki? Jigen yang baru datang melirik ke arah katak Kassenkoji berada. Kassenkoji pun dengan cepat menghilangkan katak tersebut. Koji berpikir bahwa dia dapat menyelidiki tujuan Jigen dengan pergerakannya. Tapi sebaliknya, malah Koji sendiri yang diamati oleh Jigen. Ino menggunakan jutsunya untuk memberitahu Naruto bahwa ada musuh di lokasi Naruto berada. Ino juga akan mempersiapkan polisi untuk bersiaga. Naruto lagi-lagi mengatakan bahwa biar dia yang mengurus masalah ini. Jigen meminta maaf kepada Naruto karena masuk ke rumahnya tanpa izin. Ia hanya ingin membawa Kawaki kembali lalu pergi. Naruto dengan cepat mencoba menyerang Jigen. Dengan mudahnya, Jigen menendang Naruto dan menancapkan batang hitam di tubuh Naruto. Di sini terlihat bahwa Jigen mencoba membujuk Kawaki untuk kembali tapi dia menolak. Di tempat lain, Sarada berpamitan dengan Sakura dan langsung segera pergi ke lokasi Naruto dan Kawaki. Kawaki mencoba menyerang Jigen dan meminta ia memberitahu cara menghilangi segel karma ini. Naruto sadar bahwa tongkat hitam milik Jigen ini menghisap cakra miliknya. Kurama pun memarahi Naruto dan mengatakan padanya untuk tidak membuat malu nama Hokage. Naruto pun mengeluarkan mode cakra Kurama miliknya. Jigen menyinggung soal tangan kanan baru milik Kawaki dan mengatakan bahwa tangan itu bisa saja ditujukan untuk memonitor orang dari luar dan tidak ada bedanya dengan karma. Kawaki marah kepada Jigen dan menjelaskan bahwa Naruto bukanlah orang seperti Jigen. Jigen pun kemudian marah dan menekan tangan kiri Kawaki. Di lain pihak, Boruto dan Mitsuki bergegas pergi ke tempat Kawaki dan Naruto. Dalam perjalanan mereka pulang, Shikadai dan Inojin melihat Boruto dan Mitsuki yang sedang terburu-buru itu. Kembali ke scan di rumah Naruto, Jigen menjelaskan bahwa hanya dia orang yang sangat peduli dengan Kawaki. Jigen mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pengecut seperti Naruto yang hanya terobsesi dengan perdamaian, terutama mementingkan perdamaian bagi desanya. Jigen juga merasa dia harus menghilangkan tangan kanan baru Kawaki saat mereka pulang nanti karena menurut Jigen tangan itu merusak pemandangannya. Kawaki yang begitu emosi memanggil Jigen dengan sebutan botak. Kawaki mengatakan bahwa ia sangat muak dengan Jigen dan jangan pernah mencoba untuk menyentuh Naruto. Di balik emosinya, terlihat bahwa karma Kawaki jauh lebih berkembang. Kemudian muncul sebuah tanduk di bagian kiri kepalanya. Jigen pun terkejut melihat perkembangan Kawaki, dan tidak lama setelah itu, Naruto datang untuk menendang Jigen. Naruto bertanya-tanya bagaimana kondisi Kawaki sekarang. Ia juga mengatakan kepada Jigen bahwa hal yang dilakukan Jigen kepada Kawaki ini sangat tidak baik. Jigen yang jatuh akibat tendangan Naruto mengatakan apakah Naruto akan ikut campur mengenai urusannya. Sambil berdiri, Jigen mengeluarkan kekuatannya dan mengatakan
bahwa ia akan melenyapkan Naruto sekarang juga. Itulah ringkasan spoiler untuk anime Boruto episode 203. Mungkin akan mendapatkan penambahan cerita di luar manganya yang akan diadaptasi juga untuk episode 203 ini. Tentunya, admin ingatkan kembali bahwa ini bisa saja tepat ataupun meleset. Tapi jika memang mengacu pada judul animenya berupa serangan kejutan, maka hampir kemungkinan besar yang admin jelaskan barusan yang akan menghiasi anime Boruto episode 203. Jika terdapat kesalahan dalam pembahasan kali ini, admin mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.